Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Graha Putri Indayani dari Akuntansi KP1 2018 dengan NIM 1862014. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik dalam memenuhi evaluasi akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya saya menjelaskan tentang Conagra itu sendiri. Conagra itu sendiri merupakan perusahaan makanan terbesar di Amerika Utara yang menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat, dan makanan ringan dengan merek seperti Libis, Banquet, La Choy Han, Healthy Choice, dan Blue Bonnet. 99% rumah tangga di sana telah menggunakan produk makanan dari perusahaan Conagra. Dan perusahaan Conagra tersebut memiliki 32 merek yang menghasilkan lebih dari 100 juta dalam penjualan retail tahunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema atau bagan yang telah saya analisis dari kasus Conagra tersebut. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen ini pertama menyediakan makanan cepat dan nyaman, camilan lezat, dan makanan ringan. Kedua, memiliki 32 merek Conagra. Ketiga, Conagra mengandalkan 33.000 karyawan. Yang keempat, SDM merupakan bahan penting dalam menjalankan perusahaannya. Yang terakhir, melakukan strategi baru. Setelah manajemen, yaitu organisasi. Organisasi ini bekerja sama dengan orang terkait, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan manajemen. Dalam perusahaan Conagra sendiri memiliki teknologi yaitu komputer, internet, dan aplikasi. Dari semua itu terbentuk dari sistem informasi. Sistem informasi ini yaitu MyRecep dan SuccessFactors yang kemudian menjadi solusi dari bisnis makanan tersebut, yaitu meningkatkan sistem informasi. 2. Membantu organisasi memaksimalkan pertumbuhan dan kinerja karyawan. 3. Mendapatkan informasi dan laporan langsung. Yang terakhir, memudahkan dalam pengumpulan data dan pengelolaannya. Sebelum business solution itu terdapat business challenge. Business challenge itu sendiri yaitu pertama, pelaporan sulit dilakukan saat sistem Conagra terfragmentasi. Kedua, Conagra tidak memiliki teknologi yang tepat. Dan yang terakhir, tidak ada sistem pusat untuk menampung dan mengelola data. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyRecep. Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Pertama yaitu data tenaga kerja. Kedua, gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi di Conagra saat ini. Ketiga, menunjukkan bagaimana pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Tujuan utama dari MyRecep adalah menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis cloud yang terintegrasi dan terpusat. Soal kedua, yaitu metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya. Jelaskan secara singkat dan jelas. Di sini metode yang digunakan dalam perusahaan Conagra yaitu metode otomatisasi. Metode otomatisasi ini dapat membantu karyawan dalam melakukan tugas lebih efektif dan efisien dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggantikan sistem SDM dengan sistem MyRecep. Yang sebelumnya Conagra itu menggunakan sistem SDM dalam pengelola data, harus mengekstrak informasi dari berbagai sistem dan harus mengelolanya dengan manual.
Dengan adanya sistem baru, data menjadi terpusat sehingga seolah-olah berasal dari satu sumber dan operasionalnya menjadi efisien. Yang kedua, memudahkan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan yang sebelumnya tidak pernah ada interaksi manajer dan karyawan sebesar itu dengan sistem sebelumnya. Pertanyaan ketiga, langkah apa saja yang digunakan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru? Conagra menerapkan MyReset dalam 3 tahap selama periode 15 bulan. Yang pertama, fase pertama selesai pada pertengahan 2013. Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dan mengembangkan sukses faktor. Di fase kedua, selesai pada akhir 2013. Di sini dijelaskan perusahaan menerapkan SAP sukses faktor yang merupakan analisa tenaga kerja, perencanaan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Di fase yang terakhir ini selesai pada pertengahan 2014, Conagra menerapkan modul kompensasi sukses faktor dan pembaruan pada sukses faktor kinerja dan sasaran. Juga menyangkut fungsi kalibrasi atau penyesuaian peringkat kinerja. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 4. Apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengembalian keputusan di Conagra? Manfaat sistem baru ini yang pertama, memudahkan dalam pengumpulan data dan pengolahannya. Kedua, membantu organisasi dalam memaksimalkan pertumbuhan dan kinerja karyawan. Ketiga, membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan. Yang terakhir, melengkapi manajemen dengan informasi yang dapat mereka artikulasi kepada manajemen lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana sistem baru mengubah kegiatan operasional dan pengembalian keputusan di Conagra? Sistem baru tersebut memungkinkan Conagra untuk mengambil, menyimpan, dan berbagi perencanaan, perubahan atau pergantian, tinjauan bakat atau kompetensi, dan data lain yang sebelumnya tidak dapat diakses dan tidak mungkin dibagikan. Sistem ini memberdayakan karyawan untuk secara proaktif melacak tugas, kinerja, pertumbuhan karir, dan peluang mereka sendiri. Dan itu menstandarkan proses bisnis SDM di seluruh siklus hidup karyawan. Sistem baru memungkinkan staf HR untuk fokus pada masalah perencanaan tenaga kerja, alih-alih hanya pada manajemen dan pencatatan karyawan sehari-hari yang taktis dan teknis saja. Sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan yang telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek perusahaan. Yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 5. Apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Sebutkan dan jelaskan argumen Anda secara singkat dan jelas. Tentunya tidak bebas. Dalam sebuah sistem itu kemungkinan besar akan terjadi ancaman pasif atau aktif. Karena sistem yang digunakan tersebut masih belum sempurna. Ancaman aktif yang bisa terjadi yaitu pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal. Sedangkan untuk ancaman pasifnya yaitu kegagalan dari sistem tersebut atau kesalahan manusia. Terima kasih.
telah mendengarkan dari penjelasan saya tentang studi kasus tersebut. Semoga semua ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.